Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya di sini channel Mas MV. Selamat pagi ya. Kita santai-santai aja dulu. Masih belum bikin video di jalan, soalnya masih nyiapin motor ini ya. Masih belum pingin video di jalan sih, karena memang masih ada beberapa item yang harus dipasang. Jadi nanti sekalian aja terus bikin konten biar lebih pas gitu kan. Oke, tuh. Oke, jadi pagi ini mumpung lagi nyantai, Mas Wei ingin bikin sebuah review dan berbagi pengalaman terkait itu air radiator yang dipakai di R15 ini, ya kan? Oke, langsung aja. Kemarin kan Mas Wei itu beli ini air radiator mereknya Ipon nih. Ini kapasitasnya 1 liter 1000 cc ya. Terus 1000 cc apa 1000 ml ya? Ya gitulah. 1000 ml kalau nggak salah. Atau sama aja ya? Entahlah, Bu. Jadi kemarin Mas Wei beli ini karena memang pingin aja nyoba merek Ipone dan juga air radiator. Soalnya memang motor Mas Wei ini sudah 1 tahun lebih ya, 2 tahun setengah, hampir 3 tahun belum pernah diganti air radiatornya, jadi masih standar mirip Yamaha, ya kan. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu ini air radiator. Jadi kemarin Mas Wei itu belinya itu merek Ipone ya. Ini Ipone air radiator liquid. Ini kemarin Mas Wei beli di online shop ya, pastinya kan nggak mungkin kalau beli di tempat langsung, soalnya memang males. Ya jadi kemarin belinya tetap kayak di online shop yang udah kalian tahu pasti ya, banyak macam-macam ya. Ini 1 liter. Untuk Ipone sendiri, ini spesifikasinya yang paling penting untuk diketahui, ya kan. Ya utamanya lah intinya, untuk lain-lain kan cuma pelengkap aja. Yang ini yang paling utama. Ini dari spesifikasi pendinginan sama titik didihnya. Yang pertama, ini titik didihnya sampai 136 derajat Celcius. Untuk titik bekunya sampai minus 38 derajat Celcius. Kenapa penting? Soalnya untuk iklim tropis pasti yang diperlukan hanya titik didihnya. Soalnya nggak mungkin sampai di bawah 0. Kecuali kalau kalian rumahnya di atas gunung pegunungan gitu mungkin masih, tapi mungkin nggak sampai di bawah 0, mungkin mentok minus 8 atau berapa ya kan. Tapi yang paling penting yang ini, yang untuk titik didihnya, karena suhu Indonesia itu panas juga, otomatis suhu mesinnya itu harus dijaga agar biar stabil, tetap dingin, ya kan, nggak sampai overheat. Karena kenapa? Kalau mesin overheat, otomatis motor kalian itu pasti nyala untuk indikator mesinnya, yang temperaturnya itu pasti nyala. Dan setahu Mas Wai, kalau indikatornya nyala berarti mesin kalian panas. Kalau mesin kalian panas, otomatis performa mesin kalian bakal diturunkan agar nggak sampai kepanasan. Soalnya dulu Mas Wai itu pernah pas kilometer masih 800, masih 800 itu dipakai San Mori perdana, Mas Wai bawa motor ini itu langsung ke apa namanya, Malang, Selorejo. Kalau kalian tahu ada vlognya, itu pada motor itu masih belum servis pertama ya kan, masih bawaan pabrik, air radiatornya masih baru ya, fresh ya kan. Itu dibawa ke Malang, perjalanan dari jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 itu langsung nyala. Untuk indikator temperaturnya itu langsung nyala. Ya sedikit panik dong, soalnya motor baru kan, kok bisanya langsung nyala gitu. Dulu kan masih nggak tahu, cuma sekedar panik aja. Tapi alhamdulillah setelah itu nggak pernah nyala lagi, meskipun standar kan. Cuma cara bawanya aja yang harusnya sering-sering berhenti atau yang nggak kebut-kebutan kayak gitu. Terus untuk sertifikasi lainnya, ini ada banyak, ini sertifikasi dari Amerika, UK, Prancis, Austria, Jepang, lain-lain, Australia, Italia, Jerman, banyak lah. Jadi udah teruji ya ini, nggak perlu diragukan lagi, iya kan. Terus gimana tanggapan selama pemakaian ini? Ini kemarin kan Mas Wei itu pasangnya itu atau ngisinya itu kurang lebih 4 bulan yang lalu, pas servis ya, 2 kali servis ke belakang, berarti 4 bulan ya. Soalnya Mas Wei servisnya sama ganti oli itu mentok 2 bulan atau kurang lebih 2 km, 2000 kilometeran itu langsung ganti oli ya.
Kemarin di apa namanya ganti olinya kan di bengkel resmi itu, apa namanya, kata bengkel resminya kemarin tak tanyakan, Pak, ini kurang lebih untuk R15 itu butuhnya berapa, ya kan. Jadi untuk R15 ini butuhnya cuma 800-an 850-an mililiter kalau nggak salah ya, jadi nggak sampai 1 liter full, ini masih sisa segini. Jadi ya mungkin 700 atau 800-an mungkin ya, masih sisa lumayan banyak. Kemarin soalnya memang kata mekaniknya itu disarankan memang kalian harus kuras saja, maksudnya dikuras biar nggak sampai kecampur sama air radiator yang sebelumnya. Karena kenapa? Bukannya malah tambah bagus, kalau dicampur itu malah ini efeknya yang bagus-bagus, maksudnya kualitas yang bagus dari sini itu bakalan berkurang karena kecampur yang sebelumnya kayak gitu. Jadi Mas Wei sarankan untuk kalian sekalian kuras saja. Kalau udah pakai ini, besok kalau maintenance sebelumnya maintenance setelahnya setahun 2 tahun, kalian tinggal ngisi ulang aja gitu kan, asalkan mereknya sama. Kalau kalian pakai merek yang baru ya udah dikuras lagi, diisi lagi gitu kan. Jadi untuk apa namanya, lanjut untuk perasaan pemakaian ya, user experience dari ini air radiator liquid merek Ipone selama 4 bulan. Ini review jujur ya, tanpa ada apa namanya endorse-endorsan, cuma ya pengalaman aja, pengalaman jujur. Mas W selama pakai air radiator ini memang intensitas nyala untuk kipasnya itu sangat berkurang sekali, ya kan, sangat-sangat berkurang. Kemarin pas musim hujan ini selama 4 bulan kemarin, selama 4 bulan ini kan ada panasnya juga, akhir-akhir ini juga mulai udah panas, terus musim hujan yang udah dingin-dinginnya banget itu, ya kan, jadi kerasa dua-duanya ini karena di Indonesia cuma 2 musim ya. Yang pertama saat cuaca panas, akhir-akhir ini panas ya kan, itu yang paling kerasa itu kan ini motor dibuat harian ya kan, ini harian. Terus selama perjalanan, contohnya Mas W kerja itu menempuh jarak kurang lebih 22 km ya kan, pulang pergi ya, pulang pergi 22 km. Setiap setengah perjalanan itu ada lampu merah yang cukup lama ya kan. Dan seingat Mas W ya kan, yang paling dirasakan selama di lampu merah pas sebelum ganti air radiator ini, itu rasanya apa namanya, di lampu merah setiap berhenti itu kipas langsung nyala, pasti langsung nyala, gak mungkin enggak. Meskipun di suhu udara yang gak lagi hujan panas ya, apalagi kalau musim hujan itu sama. Meskipun Mas bawa motornya ya nyantai gitu loh, kalau musim hujan kan takut kepleset ya, dulu kan belum ganti ban ini, besok kita review ya. Meskipun hujan, Mas Wei kan bawanya santai, itu tetap kipas nyala, ya kan, nggak lama itu nyala. Apalagi kalau musim panas. Kalau biasanya musim panas kan Mas Wei bawa motornya itu kan 80 sampai 100-an, itu pasti nyala. Terus selama ganti ini, Mas Wei langsung kaget. Di lampu merah yang biasanya Mas Wei berhenti, kipas itu nggak bunyi, berarti nggak nyala. Berarti memang langsung terbukti kan, gitu kan. Terus juga baru nyalanya itu biasanya kalau pas nyampe tempat kerjaan, itu pun kadang juga itu nggak showering, nggak selalu nyala gitu kan. Bahkan itu Mas W pengen tahu nyoba ya kan, pas berhenti di tempat kerjaan, udah nyampe tempat kerjaan, itu nggak langsung tak matikan mesin nih, tak tunggu sampai nyala. Kadang itu nggak nyala, kalau musim hujan tuh nggak nyala. Tapi kalau musim panas itu kadang selang 1 menit 2 menit itu baru nyala mesinnya untuk kipasnya gitu. Jadi ya memang terbukti ya kan, dari pengalaman singkat kayak gitu, berarti kan memang kelihatan banget perbedaan air radiator merek Ipone ini sama yang bawaan, mungkin yang bawaannya mereknya Makulen kalau nggak salah. Tapi memang ya gimana ya, memang kalau bilang apa namanya, kalau kata Ipone sendiri termasuk ini, iya kan slogannya mereka itu kalau nggak salah you get what you pay, ya kan, kalau nggak salah gitu. Jadi pada intinya itu kalian mendapatkan apa yang kalian bayar, ya kan, kualitas yang kalian dapatkan itu sesuai yang kalian bayar kayak gitu.
Kalau kata orang Jawa ya wis ono rego ono rupo lah ya. Soalnya memang kemarin Mas W belinya itu harganya ini selisihnya banget. Bisa berapa ya? Mungkin lebih dari, ya mungkin beberapa kali lipat dari Yamakulen lah. Soalnya ini kemarin Mas W beli itu harganya 160.000 untuk 1 liternya. Mungkin macam-macam, ada yang 163 atau mungkin lagi potongan 159 atau 158, tergantung tokonya. Kalian cari yang paling murah aja, tapi yang pasti loh ya, mesti original loh ya, jangan sampai pakai yang KW-KW ya kan, jangan sampai ketipu, soalnya memang berpengaruh ke mesin. Terus untuk yang Makulen sendiri barusan tak lihat ini tadi cuma harganya 23.000, ada yang 27.000, berarti kan selisihnya banyak ya kan, beberapa kali lipatnya gitu. Ya memang terbukti untuk kualitasnya, memang untuk Mas Yoyo sendiri itu memang terbukti sudah pasti kerasa. Terus untuk San Mori itu kalau pagi ya kan, berangkat pagi jam 7, udara masih sejuk gitu kan, nyampe lokasi itu kipas nyala mungkin 2 kalian, mungkin itu pun nggak sering. Itu Mas Yoyo perjalanan ke Cangar yang lintasannya naik turun ya, banyak naiknya. Kalau pulangnya banyak turunnya, otomatis mesin itu dihajar agak keras dikit jadi otomatis kipas sering nyala. Oke. Terus kenapa sih Mas, menurut Mas kok harus ganti ini? Oke, lanjut. Tadi baterai ini habis ya, ini ambil baterai cadangan, ini ternyata tadi habis. Terus lantas menurut Mas gimana gitu kan? Menurut Mas ya sebaiknya kalian ganti, ya kan? Kenapa? Soalnya memang apa namanya, kalian juga harus sayang sama mesin, ya kan? Mesin itu harus di eman ya, kalau kata orang Jawa ya kan, di eman, dirawat, ya kan? Biar performanya itu nggak sampai turun, otomatis biaya perawatan kalian itu biar nggak sampai bengkak karena ada trouble mesin, karena cuma sepele, karena cuma overheat, ya kan? Apalagi kalau motor kalian itu sudah bore up, sudah portingan, otomatis suhu mesin itu pasti lebih tinggi daripada standar. Itu kalian harus ganti ini, ya kan, atau merek-merek lain yang lebih tinggi. Kalau Mas bilangnya ini sih standar lebih di atas standar, ya kan, ya lumayan sih tingginya, yang penting itu di atas standar ya. Kurang lebih itu sih. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan monggo silahkan, kalau ada yang perlu ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalau langsung Mas tak bales ya. Kalau sekiranya nggak sibuk ya langsung tak bales. Kalau lagi sibuk ya mohon maaf, ditunggu sebentar ya. Terus kalau mau tambah-tambahin informasi tentang ini ya monggo silahkan, Mas terbuka, ya kan. Kalau ada salah-salah kata monggo direvisi. Ini warnanya biru loh, asik. Cocok sama motornya. Gitu sih. Mungkin cukup untuk Mas kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih yang udah like, comment, share, dan subscribe, ya kan? Terima kasih yang udah dukung Mas Y. Terima kasih yang udah komentar banyak kemarin di video-video Mas Y sebelumnya, itu terima kasih udah bikin rame channel Mas Y. Itu aja sih untuk kali ini. Mau direview nggak ini? Ya udah, next ya. Sekian untuk Mas Y kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay safety selalu. Jangan lupa dirawat mesinnya. Ya itu saja sih. Rawat sedemikian seperti pacar kalian ya. Tapi yang penting utamakan mesin daripada pacar ya. Soalnya nanti kalau jebol ya nggak bisa kencan dong. Ya gitu ya. Tinggal dulu. Sekian. Terima kasih.